Assalamualaikum anak-anak, berjumpa kembali dengan Bu Yoma. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu ya. Dan jangan lupa selalu menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang bentuk-bentuk pecahan, di mana kompetensi dasarnya meliputi 3.2 menjelaskan berbagai bentuk pecahan seperti pecahan biasa, campuran, desimal, dan persen. Kemudian 4.2-nya mengidentifikasi berbagai bentuk pecahan seperti pecahan biasa, campuran, desimal, ataupun persen. Seperti yang kalian lihat pada slide kedua, bentuk-bentuk pecahannya yang pertama yaitu pecahan biasa. Nah, pecahan biasa terdiri atas pembilang dan penyebut seperti 2/3, 1/6, kemudian 3/9. Nah, dalam pecahan biasa itu ada pecahan murni ataupun pecahan tidak murni. Pecahan murni apabila pembilangnya itu kurang dari atau sama dengan penyebut, maka dikatakan sebagai pecahan murni. Ingat ya, dalam pecahan biasa itu ada dua, pecahan murni dan pecahan tidak murni. Pecahan murni artinya pembilangnya kurang dari atau sama dengan penyebut. Sedangkan pecahan tidak murni biasanya pembilangnya itu lebih besar daripada penyebut. Nah, pecahan tidak murni ini biasanya dapat diubah menjadi pecahan campuran. Yang kedua adalah pecahan desimal, di mana pecahannya dituliskan dengan tanda koma. Misalnya 0,92. Dibacanya jangan 0,92 ya, tetapi 0,92 atau 92/100. Yang ketiga adalah pecahan campuran, terdiri atas bilangan bulat dan pecahan, di mana 1 itu adalah bilangan bulat dan 1/2-nya adalah pecahan. Contoh yang lainnya ada 2, 7/8. 2-nya adalah bilangan bulat, 7/8-nya adalah pecahan. Kemudian ada 5, 2/5. 5-nya adalah bilangan bulat, 2/5-nya adalah pecahan. Yang keempat adalah persen, artinya per 100. Contohnya 20%, dibaca 20%. Pada slide ketiga, kalian akan belajar tentang bagaimana mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Nah, caranya ada dua. Yang pertama bisa dengan cara pembagian, yaitu dengan membagi pembilang dan penyebutnya. Di sini ada contoh misalnya mengubah pecahan 3/4 menjadi pecahan desimal. Ini pecahan biasa ya, 3/4. Nah, kamu ubah menjadi pecahan desimal, berarti menggunakan koma. 3/4 bisa dilakukan dengan cara pembagian, yaitu 3 dibagi dengan 4. Ataupun seperti contoh yang ada, yaitu dengan mengalihkan penyebutnya menjadi penyebut per 10, per 100, atau 1000. Ingat ya, dalam mengubah pecahan desimal, pertama kalian harus lihat dulu penyebutnya. Misalnya di situ adalah 4. Penyebut 4, maka kamu cari yang penyebutnya menjadi 10, 100, atau 1000. Misalnya saja dalam perkalian 4 ada tidak yang hasilnya 10. Kalau tidak ada, kamu ganti kelipatannya menjadi 100. 4 dikali berapa agar menjadi 100? Yaitu 4 dikali 25. Jika penyebutnya dikali 25, ingat kembali dengan seperti pecahan senilai pada bab 1, maka pembilangnya pun harus dikalikan dengan angka yang sama dengan penyebut, yaitu dikalikan 25. Jadi 3 dikali 25, 4 dikali 25 hasilnya adalah 75/100. Nah, sampai di situ belum selesai, hanya 75/100. Diubah ke pecahan desimal. Karena penyebutnya 100, maka kamu harus perhatikan juga angka 2 setelah koma
Dua angka setelah koma berarti per 100, yaitu 0,75. Bukan 0,75, tapi 0,75. Jadi bentuk desimal dari 3/4 adalah 0,75. Seperti yang kalian lihat pada tabel berwarna putih, ada 5/10 jika diubah ke desimal yaitu 0,5. Perhatikan satu angka di belakang koma 0,5 karena satu angka di belakang koma yaitu setelah koma adalah angka 5. Nah, ada satu angka. Artinya kalau diubah menjadi pecahan dari desimal ke pecahan berarti 5/10. Kemudian ada 0,05. Nah, perhatikan juga angka setelah koma ada dua angka, yaitu 0 dan 5. Karena ada dua angka, artinya penyebutnya per 100, jadi 5/100. Ada juga 0,005. Perhatikan angka 3 di setelah koma ya, di belakang koma itu ada 3 angka yaitu 0, 0, dan 5. Karena ada 3 angka di belakang koma, itu artinya per 1000. Jadi pecahannya adalah 5/1000. Selanjutnya, mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Situ ada contoh yaitu ibu menyuruh Meli membeli gula pasir 0,5 kg di toko. Nah, pertanyaannya, mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Ini kita ubah dari 0,5 yaitu diubah menjadi 5/10. Seperti pada slide sebelumnya ya, karena satu angka di belakang koma artinya per 10. Jadi dapat dengan mudah ditulis yaitu 5/10. Nah, dari 5/10 kita sederhanakan menjadi paling sederhana. Dari 5/10 bisa dibagi dengan 5. Pembilang dan penyebut harus dibagi dengan angka yang sama. 5 dibagi 5 adalah 1, 10 dibagi 5 adalah 2. Jadi, pecahan desimal dari 0,5 yaitu 1/2. Jadi, bilangan desimal 0,5 kg dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan 1/2 kg. Ingat, ada 3 poin yang diutamakan. Jika terdapat satu angka di belakang koma, maka penyebutnya 10. Jika terdapat 2 angka, penyebutnya 100. Dan jika terdapat 3 angka, penyebutnya 1000 ataupun kelipatannya. Jika 4 angka, berarti 10.000 dan seterusnya. Seperti itu ya. Perhatikan uraian berikut. 0,6 diubah menjadi pecahan biasa menjadi 6/10. Lalu kalian sederhanakan. Dibagi dengan angka yang sama. Seperti pada pembelajaran bab 1 yaitu pecahan senilai harus dibagi dengan angka yang sama. Saat menyederhanakan pecahan harus yang paling sederhana sampai angka tersebut tidak bisa dibagi lagi. Mudah-mudahan kalian paham ya. Nah, agar lebih paham, kalian bisa mengerjakan latihannya. Mengubah pecahan menjadi bentuk desimal atau sebaliknya. Nah, 3/5 berarti kamu ubah karena soalnya adalah bentuk pecahan biasa. Berarti kamu ubah menjadi bentuk desimal. Tuh, 1 sampai nomor 5 itu mengubah pecahan biasa menjadi desimal. Nah, dan sebaliknya itu dari nomor 6 sampai nomor 9 kamu ubah menjadi bentuk pecahan biasa. Ingat, angka setelah koma, 1 angka, 2 angka, itu harus kamu perhatikan penyebutnya. Jika 1 angka berarti 10, jika 2 angka berarti 100 dan seterusnya. Terima kasih sudah menyimak pembelajaran hari ini. Semoga kalian tetap sehat dan semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.